Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Mbak Risma untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Risma. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Risma. Nah, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa pada pagi hari ini? Struktur dan unsur-unsur. Ya, kita akan belajar tentang struktur dan unsur-unsur teks berita. Namun sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya masuk atau ada yang berangkat? Masuk. Masuk, Ibu. Ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Sudah, Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah membaca sebuah berita? Pernah. Berita apa Mbak Dewi? Tentang apa? Banjir. Tentang banjir. Kalau Mbak Sania tentang apa? Gempa bumi, ya. Nah, dalam berita itu apa saja yang disampaikan oleh penulisnya tentang apa saja? Ada kejadian, terus waktu, terus tempat, ya, terus tanggal, hari, tahun, terus kronologi benar, apalagi Mbak Risma? Siapa yang terlibat? Ya, yang terlibat, terus pengawasan, ya benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian itu perlu mempelajari struktur dan unsur-unsur teks berita agar kalian bisa menulis berita dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, Ibu ingin kalian fokus terlebih dahulu. Untuk itu, maka Ibu ingin memberikan ice breaking untuk kalian. Ice breakingnya adalah, jika Ibu bilang 2, mengatakan sebuah bilangan, maka kalian juga mengikuti bilangan yang Ibu katakan. Namun tangan kalian menunjukkan bilangan yang lain. Paham? Contohnya, contohnya 3, 5. Seperti itu ya. Bisa dimulai. Bisa. 1, Satu. 4, 4. 2, 2. 10, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik atau kalian itu mampu mengidentifikasi pengertian teks berita dengan tepat, mengidentifikasi struktur teks berita dengan tepat, dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan tepat melalui penayangan video. Nah, pada hari ini kita akan kegiatannya yaitu ada memirsa berita, lalu ada penyampaian materi, diskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Kita akan memirsa contoh berita terlebih dahulu. Disimak ya anak-anak. Yuk. 4,1 magnitudo mengguncang kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berupa keretakan tembok. Hingga sejauh ini belum ada laporan resmi total kerusakan dan korban jiwa. Warga Bogor dikagetkan gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo pada Kamis malam berdasarkan data BMKG.
Gempa berpusat di Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan. Warga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Gempa yang berdurasi kurang lebih 3 detik ini dirasakan sekitar wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Beredar video amatir dari warga sejumlah rumah di berbagai kecamatan mengalami kerusakan, dan kerusakan ini didominasi tembok yang retak hingga bagian plafon rumah yang runtuh. Nah, ini merupakan teks dari berita yang tadi kita telah saksikan bersama-sama. Dalam teks ini, apa saja yang disampaikan? Pertama mengenai peristiwa yaitu gempa. Siapa angkat tangan? Angkat tangan yang mau menyampaikan? Ya Mas Bagus, apa? Terjadinya gempa bumi di daerah. Sekali tepuk tangan untuk Mas Bagus. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ya Mbak Laila apa? Lokasi Lokasi di mana? wilayah kota dan kabupaten Bogor. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Laila. Terus apa lagi? Bagian siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat yaitu warga Bogor. Ya, benar sekali. Terus apa dampaknya yang ditimbulkan oleh gempa tersebut? Yaitu kerusakan, benar sekali. Kita akan masuk ke struktur teks berita. Ada tiga struktur teks berita, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang paling penting yang mana? Kepala. Yang penting yang mana? Tubuh. Yang kurang penting? Ekor. Nah, kepala berita itu merupakan bagian pembuka berita yang paling penting. Dalam kepala berita ini terdapat 5W plus 1H secara singkat. Nah, kepala berita juga berisi gambaran umum berita, maka pembaca dapat mengetahui inti berita secara keseluruhan dengan membaca kepala berita. Kemudian pada tubuh berita yaitu berisi penjabaran dari 5W plus 1H. Merupakan bagian yang penting dan bertujuan agar pembaca mengetahui berita secara lengkap dan utuh. Nah, kemudian ada ekor berita, itu merupakan bagian akhir dari berita, berisi kesimpulan ataupun harapan dan merupakan bagian yang kurang penting. Kemudian unsur-unsur teks berita, yang pertama yaitu berisi peristiwa atau kejadian yang sedang dibahas. Kemudian di mana berisi bagian yang memuat lokasi atau tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kemudian berisi waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Siapa? Yaitu berisi pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Mengapa? Berisi latar belakang terjadinya peristiwa dan bagaimana. Berisi rangkaian terjadinya peristiwa, dampak, atau lanjutan dari peristiwa yang terjadi. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum ada, kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi, Ibu ingin kalian berkelompok menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada sekitar 4 anak. Bisa berhitung dari Mbak Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalian bisa duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di situ, 4 di situ, 5 di sana.
Nah, silakan bisa dicermati LKPD-nya. Baik, LKPD itu terdapat teks berita. Nanti kalian akan diminta untuk menentukan struktur dan unsur-unsur teks berita. Nah, untuk unsur-unsur teks berita, Ibu minta kalian untuk memberikan buktinya, yaitu pada paragraf keberapa dan buktinya seperti apa. Kalau bisa dipahami? bisa. Baik, kalian bisa berdiskusi dengan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan? Ini Bu. Semuanya sudah selesai? Baik, Bu. Jika sudah, Ibu minta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu sebutkan paragraf yang menyatakan kepala berita. Nah, kepala berita itu terdapat pada paragraf pertama. Kemudian Apakah jawabannya benar? Mari, Bu. Kemudian sebutkan paragraf yang menyatakan tubuh berita. Tubuh berita terletak pada paragraf 2 sampai 10. Apakah jawabannya benar? Kemudian sebutkan paragraf yang menyatakan ekor berita. Nah, pada berita ini tidak terdapat ekor berita. Benar? Benar. Sebutkan unsur-unsur berita pada teks berita tersebut apa? Yaitu tim Pleasure memenangkan kompetisi BDM NTN XL dengan skor 7-2 atas tim Hurricanes. Bukti kutipan, tim Blizzard menjadi juara BDM NTN XL setelah mengalahkan tim Hurricanes. Selanjutnya yaitu di mana pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Bukti kutipannya pada
BDMNTN XL di Istora Senayan Jakarta di paragraf 1. Kemudian kapan? Finalnya dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Kutipannya pada paragraf 1 yaitu pada kalimatnya pada final di Istora Senayan Jakarta Minggu 3 bulan 11 2024. Nah, siapa? Untuk tim Blitzer yaitu Kunlafut, Tah Away, Porn Pawe, Boje, Sabar Gutana, Sesengjay, dan Ong Yilsin. Bukti kutipannya ini Blitzers diperkuat Kunlafut Vitidars dari Thailand, Tah Away dari Malaysia, dan Sabar Karyaman Gutama dari Indonesia, terletak pada paragraf kedua. Kemudian mengapa tim Blitzers memenangkan pertandingan berkat strategi yang kuat dan chemistry pemain yang solid. Kutipannya mengungkapkan strategi timnya pada paragraf 4 dan timnya tetap membangun chemistry sehingga bermain solid pada paragraf 6. Dan yang terakhir unsur bagaimana, yaitu mereka menerima hadiah sebesar $479.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,5 miliar. Kutipannya yaitu adapun tim Blazers mendapatkan hadiah uang $479.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,5 miliar pada paragraf 8. Apakah jawabannya benar? Benar. Ya, tolong untuk bagian yang dibagikan. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengumpulkan LKPD tersebut ke depan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah. Nah, jika sudah, Ibu meminta kalian untuk mengambil gawai kalian dan memindai kode batang berikut. Kode batang ini berisi post test atau tes yang harus kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi pada pagi hari ini. Silakan bisa dipindai dan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Ibu. Sedikit lagi ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Soal mana yang menurut kalian susah? Ada?
Apakah ada Mbak Esti? Nomor 2 ini Bu. Tentang apa? Mbak Ira ada yang susah? Ada Bu. Tidak ada ya. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya ada yang bisa menyampaikan, nanti Ibu kasih hadiah. Ya, Mas Arif silakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, teks berita merupakan yang berisikan informasi sebuah peristiwa atau kejadian. Terus strukturnya? Struktur berita terdiri atas 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. 9 unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur berita terdapat 5, yaitu 5W, 5W dan 1H. Apa saja? What, where, why, when, who, serta how. Ya. Bahasa Indonesianya apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, satunya di mana. Gimana? Apakah benar teman-teman? Tepuk tangan untuk Mas Arif. Yeay. Terima kasih. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah mudah atau susah? Mudah. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian mempersiapkan tentang cara menulis teks berita agar kalian bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik dan lebih lancar. Mungkin itu materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, kita akan berdoa secara bersama-sama yang dipimpin oleh Mbak Risma. Silakan Mbak Risma. Dan menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.